Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Pandemi virus corona bukan hanya merubah kebiasaan masyarakat untuk tetap di rumah dan menjaga jarak, ekonomi Indonesia juga ikut terdampak besar. Hampir 2 tahun ekonomi mengalami kemerosotan tajam. Pertumbuhan ekonomi sempat masuk jurang resesi selama 3 kuartal. Angka kemiskinan dan pengangguran juga naik. Dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran tahun depan. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai dengan 9,0%. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah mengenai lonjakan angka kemiskinan yang berada di atas 10% dari total penduduk Indonesia. Untuk itu, pengelolaan keuangan negara harus lebih hati-hati dan tepat sasaran. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi hingga negatif 2,07% year on year. Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi 2 digit sebesar 10,14% atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020. Dari sisi ketenaga kerjaan, BPS mencatat lonjakan tinggi pengangguran dari 4,94% pada Februari 2020 atau sebelum pandemi menjadi 6,26% pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa. Sementara itu, ekonom Indef Afiliani menilai saat ini Indonesia hanya terbebas dari penjajah Belanda, namun belum merdeka dari segi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Utang harus digunakan dengan efektif agar memiliki dampak ganda bagi perekonomian. Secara ekonomi kita belum 100% merdeka karena masih 9% orang miskin, ya, belum lagi angka pengangguran kita, ya. Nah, jadi memang PR-nya adalah mengisi kemerdekaan ini adalah bukan merdeka secara fisik, tapi kemerdekaan secara ekonomi, yaitu pengentasan kemiskinan, ya, dan pengangguran. Kemudian juga daya saing pastinya, karena ekonomi kita ini tumbuhnya agak lambat sehingga juga mempengaruhi multiplier efek terhadap pendapatan perpajakan itu sendiri, ya. Nah, akhirnya ditutuplah dengan utang. Tapi prinsip utang itu kan harus mempunyai multiplier efek ekonomi. Nah, oleh karena itu memang ke depan perlu dievaluasi dalam utang itu sejauh mana memberikan multiplier efek ekonomi. 76 tahun Indonesia merdeka. Namun sudahkah Indonesia bisa mandiri dan merdeka dari kemiskinan? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Sebelumnya tentu kita ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan karena kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan kita yang ke-76. Tentu ada banyak harapan di usia yang ke-76 ini. Salah satunya pada akhirnya kita terbebas dari jurang resesi setelah 3 kuartal berturut-turut ekonomi kita terkontraksi. Walaupun 7% angka kenaikannya dibandingkan year on year tahun lalu, ini masih menjadi tanda tanya apa memang benar segitu. Dan hal yang juga mencengangkan yang disampaikan oleh BPS adalah catatan bahwa ada penurunan berkaitan mengenai angka kemiskinan termasuk juga jumlah pengangguran terbuka. Tetapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini di mana PPKM terus-menerus berlangsung, apakah kemudian kondisi ini tetap bisa dijaga di kemerdekaan kita yang ke-76 tahun ini? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Merdeka 76 tahun rakyat makin miskin. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan satu orang narasumber di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Prof. Hendrawan Supratikno yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Selamat Prof? Malam. Sehat. Dan tentunya saya akan menyapa 3 narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu. Ada Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Mano. Sehat Pak Iskandar? Sehat, segar bugar. Apalagi dengar berita pertumbuhan 7,07 kan, langsung segar. Makin sumringah ya Pak. Dan tentunya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Malam. Sudah terima bansos lagi Pak, orang tuanya Bang Faisal?
Dan tentunya ini yang spesial sekali karena ini pertama kalinya beliau muncul di IBF TV One pasca dilantik Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Arsyad Rashid. Bang Arsyad, selamat malam. Malam, salam sehat. Selamat sebelumnya Pak Ketua, sudah dilantik. Terima kasih, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Ini tentu kita tanya dulu kepada Pak Ketua. Karena memang banyak dari anggotanya yang terdampak akibat pandemi ini. Kalau dilihat, walaupun peningkatan pertumbuhan ekonomi ini sampai 7%, dimungkinkan banyak dari anggota Kadin yang menutup usahanya karena pandemi ini tak kunjung reda. Nah, coba kita konfirmasi ketika sudah 76 tahun ini, bagaimana kemudian Kadin dan anggota-anggotanya melihat kondisi perekonomian saat ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Mak. Ya, pada saat ini kami melihat bahwa saya selalu beranggapan ini seperti kayak perang. Saya katakan bahwa sekarang ini ekonomi kita ada dua peperangan. Satu perang melawan pandemi dan satu lagi perang ekonomi. Jadi ini dua peperangan yang harus kita menangkan. Dan dalam satu sisi untuk memenangkan ini kita selalu melihat dari kacamata yang saya katakan triangular, yaitu kesehatan harus kita hadapi dan harus kita menangi, tapi di sisi ekonomi harus jalan roda ekonominya dan jangan sampai terjadi krisis sosial. Jadi tiga hal ini yang menjadi utama. Nah, keadaan pada saat ini sekarang ini berat sekali karena kalau bisa dilihat ke keluarga besar dan seluruh pengusaha yang ada pada saat ini, apalagi teman-teman kita di UMKM, ini sangat berat karena 98 waktu krisis waktu itu 98 di Asia dan Indonesia pada saat itu UMKM tidak terkena, malahan waktu itu naik. Tapi pada saat ini, apa yang terjadi adalah UMKM dari yang mikro, kecil, menengah, sampai juga yang besar, sekarang ini merata. Hampir semuanya mengalami tantangan. Jadi memang ini karena memang pandemi yang tidak pernah terjadi dalam dunia ini, jadi memang tantangannya sangat berat sekali. Nah, sekarang ini sudah hampir tahun kedua. Jadi dengan demikian, kalau bisa dibilang, sekarang ini kalau tadinya ada tabungan, sekarang sudah tidak ada tabungan. Terus kalau kita bicara dalam aspek ini yang kita kasihani bukan hanya perusahaan atau pengusahanya, tapi yang pekerjanya. Karena tidak ada tabungan, semua depend terhadap namanya gaji harian. Jadi keadaannya saya mengatakan bahwa ini perang yang harus kita menangkan. Dan demikian sangatlah sulit, walaupun memang year on year pada saat ini dikatakan bahwa 7% itu dari sangat menyenangkan, tapi itu sebelum PPKM. Nah, bagaimana kita bisa menangani bahwa roda ekonomi harus jalan terus dan kita harus bisa beradaptasi terhadap situasi dan kondisi. Dan kita harus mengatakan bahwa ini adalah norma baru, realitas baru, suatu dunia baru yang dimana kita harus bisa beradaptasi secara ekonomi dengan keadaan yang ada saat ini. Mungkin kita melihatnya itu dan sangat terpuruk sekali. Jadi kalau dibilang berat sekali, makanya saya selalu mengatakan bagaimana, kalau sekarang ini, kalau memang manufacturing essential dan semua kalau sudah divaksin sebaiknya dibuka. Terus mall-mall semua sebaiknya dibuka kalau memang sudah bisa divaksin. Jadi kunci-kuncinya hanya dua, vaksinasi dan juga yang namanya disiplin terhadap paling sedikit menggunakan masker. Nah, di sisi ini ke depannya inilah tantangan kita yang dimana kalau kita tidak bisa mengatasi hal ini secepatnya akan berat. Walaupun di sisi lain kalau kita bicara optimisme, ekspor sekarang itu sudah mulai membaik. Jadi contohnya kalau kita bicara mengenai contohnya adalah mebel ya. Saya baru mendengar bicara dengan teman-teman di industri mebel. Mereka mengatakan bahwa pada saat ini sudah suatu posisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu yang namanya demand-nya tinggi sekali. Nah, dalam perperangan di dunia antara China dan Amerika ternyata banyak yang bisa benefiting Indonesia. Nah, namun kita nggak boleh kalah. Kalau nggak kalah cepat, kita akan tidak bisa mendapatkan yang namanya, saya katakan once in a while, kita dapat suatu opportunity, peluang, dan kita harus gerak. Nah, jadi ini adalah pertimbangan yang harus kita lihat, bagaimana mengenai ekspor, mengenai ekonomi, dan balik-balik lagi, there's a winning industry, there's a losing industry, tapi akhirnya bagaimana kita bersama-sama harus bersatu
memenangkan melawan pandemi dan juga perang melawan ekonomi. Iya. Pada saat Sebelum itu. sebelum saya ke Prof. Hendrawan, sebenarnya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha ini sangat besar untuk bisa meminimalkan jumlah tingkat pengangguran, termasuk juga meningkatnya angka kemiskinan bagi mereka yang dalam posisi menengah. Dan ini dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah dari insentif dan serapannya pun sudah 80%. Apakah ini sudah cukup untuk bisa membuat teman-teman pengusaha, termasuk juga yang UMKM di bawah Kadin ini, untuk bisa menjaga agar tidak kemudian melakukan PHK dan lain-lain, Bang Arsyad? Sekarang ini berat sekali ya, keadaan yang ada ini kita mesti mengatakan bahwa tadi saya mengatakan ada the winning industry and the losing industry. Yeah. Kalau the winning industry pada saat ini memang baik dan bagaimana. Tapi kalau untuk yang the losing industry harus ada insentif, harus ada bantuan dari pemerintah. Karena kalau tidak, akan berat sekali untuk merestart daripada industri-industri tersebut, khususnya UMKM. Jadi memang harus ada kepihakan, makanya saya mengatakan bahwa budget ke depan harus juga dilihat, di reprogram di mana lebih terhadap UMKM, bansos, dan lain-lain, itu tetap harus diprioritaskan. Jadi kalau enggak, berat sekali. Ya, baik. Terima kasih. Kita bergeser ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan, sebenarnya kalau kita lihat dari postur APBN yang sangat fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi, ini jarang sekali terjadi ya ketika lebih fleksibel dan lebih mudah untuk bisa menyesuaikan. Ini adalah upaya untuk bisa menenangkan dan juga mengatasi berbagai macam permasalahan. Nah, berkaitan mengenai upaya untuk bisa membuat agar bangsa ini tetap baik, dan juga ada catatan pun juga dari Mbak Puan bahwa angka kemiskinan ini harus ditekan, diturunkan juga, termasuk juga berbagai macam problematikanya seperti stunting dan lain-lain. Nah, ini catatan dari Komisi 11 bagaimana? Apakah APBN kita sudah sesuai dengan target-target itu? Ya, yang jelas komitmen kita adalah dari tahun 2020 sampai 2022 pemerintah diberi keleluasaan semaksimal mungkin untuk mengatur APBN ini. Itu sebabnya tindakan-tindakan cepat bisa dilakukan. Perubahan-perubahan cepat, kebijakan-kebijakan yang tadi supaya fleksibel itu bisa dimungkinkan. Tetapi sekali lagi tentu persoalan kita kan selain memulihkan ekonomi, kita juga harus melakukan reformasi struktural dalam rangka transformasi struktural. Itu sebabnya jangan sampai kita gagal untuk memanfaatkan momentum ini untuk memberi dasar yang kuat terjadinya transformasi struktural. Karena memang cita-cita kita kan selalu transformasi. Transformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Ya, karena tidak ada negara kaya yang bukan negara industri kan. Kemudian transformasi dari ekonomi yang tadinya tergantung menjadi ekonomi yang lebih mandiri, ya, ekonomi yang bernilai tambah rendah menuju ekonomi yang bernilai tambah tinggi, bangsa konsumen menuju bangsa produsen dan seterusnya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh untuk maju ke depan. Tapi melihat dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, defisitnya sudah semakin luas dan kemudian kebutuhannya ini naik. Bagaimana kemudian kalau dari Komisi 11 melihat apa yang sebenarnya untuk strategi jangka pendek pemerintah ini? Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya karena dalam Undang-Undang Keuangan Negara kita masih boleh berutang sampai 60% dari PDB, maka untuk sementara ya, untuk sementara kita masih punya kelonggaran. Tetapi kan kita tidak boleh seperti itu. Itu sebabnya reformasi perpajakan juga harus dilakukan. Komisi 11 dalam waktu dekat ini bulan depan mulai membahas 2 rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini 2 undang-undang yang penting sekali dalam rangka tadi untuk menciptakan sekali lagi perubahan-perubahan struktural termasuk dalam bidang perpajakan. Menjadi hal penting karena kemiskinan ini harus terus dikurangi persentasenya agar bangsa ini bisa naik kelas. Tapi apa itu juga catatan dari Bang Faisal? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Bang Faisal, tentu kita ingin dengar catatan dari Bang Faisal berkaitan mengenai apa yang disampaikan kemarin dalam pidato kenegaraan, termasuk juga nota keuangan. Apakah memang sesuai dengan catatan dari Bang Faisal? Kalau saya melihatnya ya, pemulihan ini akan sulit seandainya pemerintah tidak seksama menggebrak sektor keuangan, khususnya perbankan ya. Jadi
bagaimana mau tumbuh kalau jantung kita itu detaknya makin lambat. Jadi data menunjukkan bahwa dana masyarakat terus deras mengalir ke perbankan. Ya, pertumbuhannya double digit. Sementara kredit mengalami kontraksi terus-menerus kecuali bulan Juni yang sudah positif tapi baru 0,6%. Nah, jadi pertanyaannya kemana uang itu lari atau dilarikan oleh perbankan? Kelebihan yang semakin banyak itu. Nah, ternyata dibelikan surat utang negara. Jadi surat utang negara dalam rupiah itu pembeli terbesarnya perbankan, 37% lebih. Jadi ini meningkat tajam dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, kemudian kita lihat juga sektor keuangan lain, yakni pasar saham, itu relatif tidak terguncang, pernah terguncang, tapi sekarang rally mendekati rekor ya, rekor lama, sudah di atas 6 ribuan. Jadi orang lari ke orang lari ke saham, orang lari ke surat utang, selalu laris manis tuh kalau pemerintah jual saham, sehingga perputaran uang itu terbatas di antara sektor keuangan. Nah, kalau kita lihat lagi data per bulan, pinjaman untuk usaha kecil itu turun gitu. Walaupun data dari Kemenko saya dengar kemarin untuk kurnya naik, tapi untuk kredit keseluruhan untuk usaha kecil mengalami penurunan terus-menerus. Nah, ini kan indikasi bahwa masyarakat dan dunia usaha masih enggan barangkali untuk ekspansi. Dan indikator kedua, lesunya daya beli tercermin dari inflasi yang sangat rendah. Kalau di Amerika itu sudah menggeliat ekonomi, inflasinya mulai naik ke level 5%. Kita masih di level 1, sekian persen itu. Jadi jauh di bawah target Bank Indonesia 3% plus minus 1%. Jadi di bawah 2, di bawah batas bawah ya, atau lebih rendah dari batas bawah BI. Nah, bagaimana nih jump start kembali ekonomi seperti itu? Kuncinya menurut saya lagi-lagi dibuat confident masyarakat, investor, dunia usaha bahwa pemerintah sudah mampu untuk mengendalikan pandemi. Itu kuncinya. Nah, yang lain-lain akan menyusul, insya Allah akan otomatis membaik. Kalau ininya jantungnya dibereskan. Memang harus kesehatan yang utama, tapi strategi apa yang sebenarnya dari Kemenko sudah siapkan, sudah upayakan, sehingga paling tidak dampaknya tidak terlalu dalam. Sekalipun kita juga sudah cukup gembira karena hari ini di kisaran 15.000 jumlah kasus positif. Nah, saya ke Bang Faisal lagi, boleh Bang Faisal? Ini tentu dengan strategi yang selama ini sudah diupayakan, termasuk juga membuka mal meskipun masih sepi. Apakah cara-cara ini akan efektif untuk bisa membuat paling tidak UMKM di sekitar pusat perbelanjaan itu bisa kembali hidup, termasuk juga pegawai-pegawainya bisa kembali bekerja untuk meminimalkan jumlah pengangguran terbuka tadi Bang Faisal? Kalau yang sudah siap ya Jakarta ya. Jakarta vaksinasi juga paling tinggi, bahkan Jakarta memvaksin bukan warga Jakarta saja ya. Sudah 9 juta lebih yang divaksin, 100.000 per hari. Di mana-mana meriah begitu ya, kebetulan anak saya jadi relawan juga vaksinasi di salah satu sekolah. Jadi on the right track gitu. Kalau Jakarta itu penurunannya juga signifikan, datanya tidak ngaco gitu ya, seperti daerah-daerah lain banyak yang ngaco itu. Jadi dan detail gitu, sehingga ukurannya jelas untuk dilonggarkan. Nah, kalau daerah-daerah lain mungkin agak berat ya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 16 Agustus saya jumpa dengan teman-teman banyak sekali dari Sulawesi Tengah ya. Kalangan dosen, Bank Indonesia, Kadin dan sebagainya. Itu di sana sedang repot-repotnya lagi. Jadi sekarang yang harus diwaspadai adalah pergeseran pandemi ini keluar Jawa. Ya,
Jadi jangan sampai ini harus dihindari nih. Dan sampai ke kabupaten-kabupaten yang memiliki fasilitas rumah sakit sangat terbatas. Oleh karena itu, ayo kita all out gitu untuk mengatasi pandemi ini. Tolong didengarkan seruan dari aliansi ahli kesehatan yang bikin namanya kompak kalau tidak salah, ada ketua ID dan sebagainya itu, yang masih memandang penanganan COVID ini tidak konsisten gitu ya. Jadi penurunan kasus ini disertai dengan penurunan testing dan contact tracing. Jadi Pak Presiden minta 400.000 testing, ini kita di bawah 100.000 gitu. Jadi jauh sekali. Nah ini barangkali yang betul-betul harus didengar lah ya, para tenaga kesehatan ini yang memonitor dari hari ke hari, dan mereka data yang turun tidak mencerminkan menurunnya kesibukan mereka menghadapi pandemi ini, diiringi oleh angka kematian yang konsisten tinggi di atas 1.000 dan tertinggi di dunia untuk kematian harian. Terlepas dari datanya katanya ngawur, kalau ngawurnya konsisten itu masih kita bisa analisis kok. Jadi itu statistik ya. Ngawur tapi ngawurnya konsisten, jangan ngawur, tidak ngawur gitu. Itu datanya masih kita bisa analisis. Ya, konsistensi menjadi penting, konsisten untuk terus meningkatkan jumlah mereka yang tervaksin, termasuk juga melaksanakan 3T itu tadi. Tracing jadi penting dan jadi kunci tadi, supaya tidak kemudian datanya ngawur, kata Bang Faisal. Seperti apa kemudian strategi Kemenko Perekonomian? Pak Iskandar akan jawab sesaat lagi, tetap bersama kami. Konsistensi menjadi penting. Nah, lalu bagaimana strategi dari Kemenko, Pak Iskandar, yang tentu kita ingin dengarkan supaya konsistensi ini paling tidak membuat semuanya tenang. Silakan Pak Iskandar. Baik Mbak Mano, jadi memang khusus untuk luar Jawa, sebenarnya kan Ketua PCPEN ini penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Kepres itu kan Menko Perekonomian ya. Tetapi untuk yang Jawa diberikan kepada Menko Marpas, kemudian luar Jawa itu kan Menko Perekonomian. Oleh Pak Menko-nya saya itu dalam rangka untuk bisa mengintensifkan pengawasan, monitoring dan pergerakan cepat daripada penanganan COVID, itu beliau secara internal membentuk yang namanya korwil-korwil. Contohnya misalkan saya tuh koordinator wilayah di Sumatera bersama dengan satu staf ahli lagi yang berasal dari Sumatera juga, jadi supaya chemistry-nya pas kayak gitu ya. Di situ kami menangani COVID ini dari hulu ke hilir ya. Maka tuh kalau kita lihat, coba sekarang bornya sudah mulai turun, kemudian COVID-nya juga sudah mulai turun, itu kami menanganinya secara konsisten itu dari hulu ke hilir. Kalau ada kekurangan, namanya juga ini kan pandemi ya, jadi pergerakannya begitu cepat, nggak ada yang sempurna. Justru kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada kayak gitu ya. Itulah, maka itu kita ini gotong royong bersama adalah solusi yang paling optimal. Di dalam penanganan hulu ke hilir ini Mbak Mano, itu kita tentunya percepatan vaksinasi ini menjadi prioritas yang utama. Setidaknya kalaupun terkena, dampaknya kan tidak begitu berat ya dengan vaksinasi. Ini juga bisa menciptakan confidence dengan sehingga kita nantinya bisa membuka ekonomi kita lebih cepat. Kemudian itu di hulu ya Mbak Mano tadi, satu peningkatan percepatan vaksinasi, kedua peningkatan jumlah testing dan tracing. Kalau kita lihat ya hari ini udah 130 ya, nggak di bawah 100 lah ya. Kemudian pembatasan mobilitas yang PPKM level 4 dan 3 ini. Kita sadari bahwa kesehatan itu adalah necessary condition supaya ekonominya bergerak. Maka itu di dalam sistem testing dan tracing tadi kan kita menggunakan IT ya, seperti lindung diri. Kalau kita ke mall, kita udah uji coba sistemnya, itu kelihatan. Itu nanti dengan penerapan dengan model IT, nanti ini kita harapkan bisa kita mempercepat membuka ekonomi karena akan menjadi lebih gampang men-tracingnya. Sedangkan di hulu Mbak Mano, itu strateginya adalah dengan cara
isolasi terpusat sama isolasi mandiri. Kalau gejala sedang berat ya dalam rangka untuk mengurangi fatality rate itu kita arahkan ke rumah sakit rujukan kabupaten, kota, provinsi. Nah, itu strategi-strategi yang ringan. Sekarang kita lebih memusatkan ke isolasi terpusat ya karena untuk mempercepat penanganan COVID tadi. Itu beberapa hal penanganan, walaupun itu belum komplit semua, Mbak Mano. Ya, Pak Iskandar, tentu yang ingin kita tanyakan lebih mendalam berkaitan mengenai strategi yang simultan dijalankan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini untuk mencegah agar angka kemiskinan ini tidak kemudian bertambah dan jumlah pengangguran terbukanya pun tidak semakin bertambah akibat PPKM yang masih belum juga tuntas. Pak Iskandar, ini bagaimana kemudian Kemenko mengatur strateginya bekerja sama dengan Kemenko Marifest? Kita tahu kemiskinan itu kan setidaknya diakibatkan oleh banyak pekerja yang terkena PHK ya kan. Kemudian sebenarnya penyebab harus kita address itu adalah penyebab kemiskinan. Jadi pertama, kenapa kemiskinan naik? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan pendapatan, ya, supaya akar masalahnya itu selesai. Yang kedua adalah untuk yang para pengusaha yang tidak ingin bekerja kayak gitu. Ini adalah usahanya yang terhenti kan kayak gitu. Kemudian kalau ada pekerja yang sulit masuk ke pasar tenaga kerja, ini bisa kita lakukan reskilling dan upskilling. Mungkin pengetahuannya nggak pas lagi, misalkan dengan era digitalisasi seperti sekarang, bila perlu kita melakukan reskilling. Maka itu kalau dilihat strategi daripada kebijakan di dalam peningkatan kemiskinan ini, kalau kita lihat ya, Mbak Mano, dari sisi perlindungan sosial, itu adalah baper utama di dalam mencegah masyarakat itu jatuh miskin. Masyarakat yang tidak punya pendapatan, maka pemerintah harus hadir di dalamnya di sini dengan memberikan PKH, dengan memberikan kartu sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, kuota internet orang yang nggak mampu membayar internet untuk sekolah, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, Mbak Mano. Itu strateginya perlindungan sosial. Tetapi juga kita harus menggerakkan roda ekonomi kita, khususnya UMKM. Sebagai contoh, Mbak Mano, kita memberikan subsidi bunga kepada nasabah KUR maupun yang UMKM. Ya, ini dimasukkan untuk bisa bergerak. Ternyata pengalaman kita selama ini menunjukkan yang paling cepat UMKM itu bergerak pertama itu di dagang ya. Maka tuh kalau kita lihat KUR, Mbak Mano, itu sampai dengan bulan awal Agustus itu udah mencapai 158 triliun lebih. Ya. Ini artinya apa? Kalau kita ngelihat bahwa sebenarnya potensi ekonomi itu untuk kelompok-kelompok masyarakat yang 40% terbawah, baik itu yang mencari pekerjaan maupun yang berusaha, yaitu usaha mikro dan kecil itu, ternyata mampu keluar dari kemiskinannya, bukan hanya berasal dari perlindungan sosial tadi. Maka itu pemerintah pemikirannya adalah, Mbak Mano, sediakan kail, jangan umpannya, gitu, ikannya. Itu strateginya. Kalau kita lihat, maka itu ada dukungan UMKM dan korporasi, ada insentif fiskal kita berikan, ya. Selain tentunya kesehatan ini menjadi prioritas yang utama. Betul, Perlinsos memang menjadi yang penting dari 4 poin pengutamaan anggaran. Walaupun di 2022 Perlinsos ini dimungkinkan turun 12,4%. Apakah kemudian tanggapan dari Komisi 11? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Masih jauh dari kata merdeka. Kesejahteraan rakyat, masih banyak kesenjangan ekonomi. Itu luar biasa. Semakin gap itu makin jauh, itu menandakan bahwa negeri ini belum merdeka. Kalau dari segi finansial masyarakat Indonesia, I don't think so. Masih banyak hal yang tentunya harus diperbaiki, dan tentunya itu hari ini adalah menjadi koreksi kita semua. Untuk saat ini mungkin ekonomi, karena para UKM tentunya saya sebagai
orang yang tentunya dekat dengan UKM merasakan bahwa dengan kondisi COVID sekarang ini sangat sulit, ekonomi sangat sulit, dan tentunya untuk hidup pun akan sangat sulit. 2022 justru malah turun perlinsosnya. Padahal target Pak Jokowi bisa turun 1 digit angka kemiskinannya. Kalau dari Komisi 11 bagaimana melihatnya? Jadi meski turun ya Mbak Mano, angkanya masih besar ya, 430 triliun. Iya. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita itu tinggi. Karena memang filsafat konstitusi kita bukan survival of the fittest, yang menang yang kuat, tetapi survival of the weakest. Ya. Jadi itu sebabnya jelas sekali dalam konstitusi kita fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara, dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meski turun tadi sekitar 12% ya, tetapi ini kalau kita bandingkan dengan inclusion error dan exclusion error, kesalahan inklusi dan eksklusi yang diperkirakan jumlahnya 15%. Sebenarnya kalau tepat sasaran ya, kalau ini programnya lebih tepat sasaran, secara real tidak berkurang. Ya, kemarin kan ada kurang lebih 15% yang menurut perkiraan kita salah tadi, yang tidak masuk, yang seharusnya tidak masuk, yang seharusnya masuk tidak masuk gitu kan. Itu. Ada miss di sana ya, Prof. Iya. Pak Faisal, dengan strategi yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini mengurangi perlinsosnya, mungkin direalokasi ke pos yang lainnya, apakah ini sudah tepat? Kalau kita lihat dari alokasi per kementerian ya, yang turun tajam itu kan Kemensos, Kemenkop UKM, kemudian Kemenkes, ya turun. Nah yang naik turun juga pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Nah jadi ini saya agak gamang gitu ya, karena tantangan-tantangan ke depan kan terkait dengan penguatan sumber daya manusia, menghadapi climate change dan sebagainya, nggak nyambung dengan tema APBN kita ini. Nah sementara yang naik Kementerian BUMN, ini apa-apaan ini untuk nyuntik BUMN lagi, ya sudah pasti gitu. Kemudian Kementerian Pertahanan, nggak bisa puasa dulu setahun ini gitu. Jadi politik anggarannya saya lihat jauh dari harapan Prof. Hendrawan tadi, gitu ya. Jadi bantuan sosial, tapi ini dari kementerian ya. Nah kemudian dari saya setuju sekali belanja barang turun tajam tuh. Saya setuju sekali, itu komitmen yang bagus menurut saya. Untuk belanja pegawai naik, tapi naiknya tidak signifikan sehingga implisit di sana tidak ada kenaikan gaji kelihatannya ya bagi pegawai negeri ini. Nah kemudian subsidi turun ya, subsidi turun dan bantuan sosial turun tuh kalau dilihat dari sana. Namun bayar bunganya melonjak. Jadi pemerintah pusat ini habis uang 20,9% nanti tahun 2022 untuk sekedar bayar bunga. Ini terlalu tinggi, terlalu tinggi. Itu catatannya juga dari Komisi 11, Prof. Sebelum saya. Memang dalam jangka pendek tidak bisa terhindarkan. Agak berat ternyata nanti ya. Nanti secara bertahap kita lakukan adjustment, penyesuaian. Memang agak berat, tapi bagaimana, apakah pengusaha melihat ini cukup untuk membuat mereka bergerak kembali agar ekonomi semakin menggeliat? Sesaat lagi kita akan lanjutkan Indonesia Business Forum. Jadi dukungan apa yang kemudian dibutuhkan oleh pengusaha, Pak Ketum Kadin ini untuk bisa membuat agar anggotanya paling tidak berhenti atau tidak semakin banyak yang mem-PHK agar pengangguran ini bisa ditekan dan angka kemiskinan ini pun bisa sesuai target Pak Jokowi? Begini, kalau kita bicara itu bahwa insentif itu selalu dibutuhkan. Nah, intinya akhirnya bahwa bagaimana kita bisa, yang penting adalah melihat ke depan secara optimis dulu. Jadi supaya dengan demikian kebersamaan kita itu bisa berjalan. Nah, kalau kita selalu memikirkan apa yang ini, ya pengusaha itu selalu berinovasi. Tapi yang paling penting sekarang teman-teman UMKM, bagaimana sekarang ini saya mengatakan bahwa relokasi untuk program ini terhadap kedepannya itu untuk APBN ke depan
bagaimana kalau tetap saja fokus terhadap yang namanya UMKM dan juga bicara untuk bansos dan lain-lain. Karena kita belum tahu bagaimana keadaan ke depan mengenai pandemi ini. Nah, tapi di sisi lain, janganlah juga kita dibebankan dengan pajak-pajak yang bermacam-macam, yang dimana keadaan pada saat ini memang lagi susah. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa bekerja sama usaha. Karena itu yang paling utama. Kalau bisa enough, tidak pernah insentif. Jadi untuk itu kita akan bicara dan kita mengatakan bahwa yang paling penting adalah customize insentif untuk setiap industri. Karena setiap industri mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian package terhadap insentifnya harus berbeda. Karena nggak bisa disamakan saja. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depannya. Nah, lalu bagaimana juga memperpanjang restrukturisasi. Contohnya tadi Pak Faisal mengatakan mengenai perbankan. Karena memang itu akan membantu. Karena khususnya lari-lari daripada usaha itu adalah mengenai permodalan. Nah, dengan demikian bagaimana kalau bisa diberikan suatu insentif untuk dari konteks pengusaha melewati perbankan, supaya diberikan room, supaya diberikan relaksasi. Jadi dengan ini ada breathing untuk yang namanya pengusaha-pengusaha. Mulai yang dari kecil sampai besar. Dan bagaimana juga supaya teman-teman yang tadi di mikro ini bisa diberikan katakanlah modal-modal kerja yang dapat membantu. Jadi kalau bicara inovasi, ya saya rasa pengusaha kita semuanya kita berinovasi. Jadi paling sedikit pendanaan adalah utamanya, karena kalau kita bicara roda ekonomi, apa sih yang bisa menjalankan roda ekonomi ini? Satu-satunya oli daripada roda ekonomi ini adalah katakanlah itulah uang. Jadi tinggal bagaimana berapa besar yang bisa disodorkan ke dalam roda ekonomi supaya roda ekonomi ini bisa berjalan. Lalu di sisi lain, bagaimana pemerintah harus mengutamakan di mana ada pasar ekspor harus didukung. Contohnya insentif ya. Kalau misalnya kita ada barang untuk ekspor, tapi memang perlu import sesuatu. Nah, untuk direekspor. Nah, untuk hal seperti ini diberikan insentif yang dipermudah. Karena tadi kita lagi perang. Nah, contoh tadi mebel itu, juga yang lain-lain, secepatnya kita memberikan insentif itu. Supaya kita tidak kehilangan pasar kita. Kapan lagi? There's only one opportunity. Kalau dalam bisnis itu, selalu opportunity itu harus cepat kita grab. Kalau tidak, kalah lagi kita. Nah, di sisi inilah, saya rasa kita juga harus melihat dari sisi peluang bahwa keadaan yang demikian berat sekarang ini pasti adanya suatu opportunity untuk kita bersama-sama keluar dari sini dan kita harus berbicara positif. Mungkin itu Mbak Wana, supaya janganlah kita selalu pesimis, let's move forward, udahlah, yuk kita jalan. Ini udah ada PPN jadi, tinggal kita bicara dengan pemerintah lagi, bagaimana fleksibel ke depannya, supaya bisa melihat insentif apa yang bisa diberikan. Mungkin itu dari saya. Pak Iskandar, silakan terakhir. Baik Mbak Manu, jadi permasalahan COVID ini adalah masalah multidimensi ya. Akibat daripada terganggunya ekonomi, akibat kita melakukan pembatasan dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID, maka ekonominya terganggu ya. Karena ekonominya terganggu, tentunya ini berpengaruh terhadap kesempatan kerja, ya, kesempatan bekerja berkurang. Maka itu pemerintah itu tentunya yang pertama adalah menangani aspek kesehatan, Mbak Manu, ya, dengan seperti saya kemukakan tadi, penyelesaian COVID ini dari hulu ke hilir, ya, sehingga kita bisa menuntaskan semua permasalahan COVID ini kita tekan, karena berdasarkan survei dari epidemiologi dunia, ini kita mau nggak mau nanti ke depannya, pandemi ini berubah menjadi endemi, ya. Jadi kita hidup dengan COVID ini, maka tuh budaya baru dengan kebiasaan baru dari COVID ini sudah harusnya menjadi disiplin kita bersama, itu di masyarakat. Pemerintah tentunya hadir dengan cara mendorong ekonominya tadi dan menjaga kesehatan masyarakat, Mbak Manu. Jadi itu yang penting. Tapi yang terutama ini adalah kerjasama semua pihak yang terpenting di dalam penangani COVID ini agar kita bisa sehat dan tumbuh tinggi. Baik. Terima kasih Pak Iskandar Simorangkir. Prof. Hendrawan? Ya, mungkin judulnya tidak seserem itu ya. 76 tahun Indonesia Merdeka, makin miskin, saya kira tidak seperti itu. Terima kasih Prof. Hendrawan, Pak Faisal, terima kasih, dan Bang Asad. Tentunya kita tunggu bagaimana kemudian strategi Kadin untuk bisa membantu teman-teman pengusaha ini agar keluar dari jurang permasalahan akibat pandemi ini. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.